sekampung juga kita nggak dituntut oleh pemerintah. Dengan kata lain bahwa semut adalah binatang yang kecil yang tidak diperhitungkan. Tetapi kalau ada semut, maka makanan kita seringkali tidak aman. Dia bisa datang kemana saja, tempat yang paling bawah atau tempat yang paling tinggi. Dia bisa masuk ke lemari-lemari makanan kita, sekalipun sudah terkunci. Saudara tidak bisa kunci makanan untuk semut. Kita tidak bisa menjaga, tidak dikerubutin semut. Baik itu hal-hal yang sangat berharga, tidak hanya makanan, ya, sampai kepada perkara-perkara yang sangat dijaga baik. Bukan cuma makanan, tapi barang-barang pun bisa dikerebut semut. Tetapi ketika semut yang hidup berkoloni itu ada, dia bisa melakukan perkara yang tidak kita duga. Di tempat-tempat yang diharapkan penjagaan yang baik, penjagaan yang ketat, tapi semut dia bisa masuk ke sana. Dan saudara perhatikan bahwa kalimat di ayat 25, bangsa yang tidak kuat. Semut itu bangsa yang tidak kuat, binatang dengan kondisi yang lemah, tetapi yang tidak pernah kelaparan. Sebab ia selalu menyediakan makanannya di musim panas. Tidak ada satu hari di musim panas semut itu tidak bekerja. Di mana saja dia hidup, dia tinggal, kita pasti akan melihat dia punya kegiatan. Dia punya cara mengumpulkan makanan. Pasti. Kita nggak pernah melihat gambar siapapun pelukisnya. Semut adalah binatang yang sambil membuka payung lalu duduk-duduk santai di tepi pantai. Tidak pernah kita lihat gambar atau lukisan. Walaupun banyak variabel yang kita lihat, dongeng-dongeng yang kita baca anak-anak, tapi tidak pernah seorang penjaga penulis cerita menggambarkan semut adalah tuan besar yang duduk santai. Kita tidak pernah lihat. Dia selalu digambarkan dengan sosok seekor binatang yang sangat rajin. Itu gak bisa disangkal. Sebab itu tidak pernah dilewatkan. Di mana saja ada makanan yang bisa dikumpulkan, di situ dia membuat kegiatan kerja. Yang kedua, pelanduk. Saudara lihat, seekor pelanduk termasuk binatang lemah, semacam rusa. Itu pelanduk, ya, semacam rusa. Pelanduk yang tidak mempunyai raja. Pelanduk itu tidak pernah ada rajanya, ya. Banyak binatang yang punya ratu, yang tidak punya raja. Satu di antaranya
penghuni dari tempat ini punya ratu. Siapa dia? Raja. Ya, penghuni di tempat ini punya ratu. Rakyat, dia nggak punya raja, tapi dia punya ratu. Sekian juta rakyat itu tunduk kepada ratu. Seekor ratu yang harus dibawakan makanan oleh pekerja-pekerjanya. Ya, mereka disusun menjadi 3 kategori rakyat. Ada anak-anak rakyat, ada binatang-binatang kecil, anak-anak rakyat, ada pekerja rakyat, dan ada ratu rakyat. Mereka cuma 3 kelompok, tetapi semua rakyat tunduk ketika ada ratunya. Dan sang ratu ini tidak pernah kerja, saudara. Dia cuma mendapat makanan, suplai makanan dari kotoran pekerja rakyat. Kotoran pekerja rakyat, ya saudara lihat, dia makan kotoran, itu ratunya. Sebab itu di gedung ini tidak bisa dicari rumah atau istana rakyatnya di mana, kita nggak pernah tahu. Karena kalau ada ratu pasti ada istananya. Istana rakyat di mana, kita nggak pernah tahu di mana istananya. Lalu bagaimana caranya kita bisa membinasakan rakyat ini? Tidak bisa dibinasakan. Ini binatang yang kecil, yang lemah, tapi luar biasa. Tidak bisa dibinasakan. Lalu bagaimana kita bisa mematikan sang ratu? Caranya begini. Saya juga belajar ketika gedung ini dimakan rakyat. Kita letakkan racun, ya, kita letakkan racun di beberapa titik yang kedengaran keras. Rakyat bekerja itu mulai bekerja, ya, di beberapa tempat. Di sini pernah itu masih ada itu. Di sana itu ada masih. Lalu di belakang di ruang multimedia itu kita letakkan racun ayam. Nah, racun ayam ini sangat tercium nikmat bagi sang rakyat. Jadi kita memancing rakyat-rakyat itu makan racun, dikasih bau makanannya yang sedap. Jadi itu rakyat makan semua itu racun. Dia udah makan dan tugasnya adalah memberi makan kepada sang ratu. Jadi dia kembali setelah dia makan kenyang, dia kembali ke liangnya. Dia buang kotoran di dekat sang ratu. Otomatis yang dikeluarkan oleh si raja pekerja adalah kotoran yang mengandung racun tadi. Setelah itu pekerja-pekerja rakyat ini mati dan kotorannya dimakan oleh ratu rakyat. Baru ratunya mati. Sang ratu ini 1 hari dia dapat menelurkan telur-telur rakyat itu sebanyak 24.000 rakyat setiap hari, bahkan lebih. Bayangkan 1 hari dia dapat menelurkan itu, dihitung oleh Safea, bukan saya itu. Tidak ada kurang kerjaan, saudara. Dia dapat menelurkan sekian puluh ribu rakyat. Luar biasa. Jadi kita nggak pernah bisa menghitung
banyak, berapa juta rakyat. Tapi yang pasti dia bisa menghabiskan semua kayu yang ada di bangunan-bangunan rumah. Sampai rumah bertingkat pun dia sanggup. Binatang yang lemah itu rayap, binatang yang sangat kecil kalau dilihat, tetapi daya makannya luar biasa. Dia bisa menghabiskan semua kayu dalam rumah kita. Sama dengan pelanduk, tidak ada yang memperhitungkan rusa atau pelanduk ini, tetapi dikatakan ia membuat rumahnya, dia kenal adalah seekor binatang yang lemah, tapi dia cari tempat untuk menyimpan keluarganya di bukit batu. Di bukit batu dia punya kekuatan hikmat. Kalau tadi semut kekuatan untuk bekerja, pelanduk kekuatan untuk bisa mengamankan keluarganya. Pelanduk saja bisa, saudara. Apalagi kita orang tua. Kalau nggak bisa mengamankan keluarganya, wah, bukan manusia yang diciptakan tertinggi oleh Allah. Pelanduk itu tahu tempat yang tidak terjangkau oleh manusia untuk dibinasakan adalah bukit batu. Bukit batu selalu menunjuk kepada gunung-gunung batu yang terjal dan sukar didatangi oleh manusia supaya keluarganya aman. Yang ketiga, belalang tidak punya raja. Belalang, binatang yang lemah, tapi dia tidak punya raja, dia tidak punya ratu. Mereka adalah kelompok binatang yang tidak punya raja atau ratu, tak punya. Tetapi belalang dapat berbaris dengan teratur. Kita kalau giliran, silakan saudara bisa mengambil makanan dan makanlah sepuasnya. Kira-kira bagaimana? Gak sempat nunggu, tunggu antri. Oh, bodoh amat, nggak bikin. Yang penting dapat. Takut kalau sudah ke belakang habis-habisan. Bapak-bapak kita senang sekali, mereka tidak ada makanan yang tersisa di meja. Mereka bisa makan dengan begitu lahap, nikmat, dan tidak tersisa, saudara. Puji Tuhan. Gak tahu bagaimana ibu-ibu kasih makan di rumah, tapi yang pasti mereka sangat bersukacita dan habis semua. Yang disediakan itu pasti habis semua. Senang sih, sebab pekerjaan kita tidak sia-sia begitu. Dan semua nikmati. Ya, kalau tambah kiloannya jangan diomelin nanti. Baik, tetapi belalang dikatakan yang tidak punya raja itu bisa berbaris dengan teratur. Ada penjelasan lagi. Kalau ngomong berbaris kita aja gampang, tapi kalau berbaris dengan teratur, manusia kalah. Apalagi kalau mengharapkan sesuatu di depan sana, waduh, udah langsung siapa cepat dia dapat, katanya. Dia pakai alasan seperti itu, siapa cepat dia dapat. Dia dapat makan dengan sepuasnya, dia dapat nggak tanggung-tanggung ngantri, sobat maaf ya, potong jalan, sudah terpotong jalan tadi. Hanya dengan kata maaf, nggak usah pakai makan, salaman aja saudara. Salaman saja, banyak yang potong jalan. Tetapi itulah sebabnya dikatakan pelanduk itu bisa diatur. Manusia suka diatur. Dia binatang yang lemah, tapi
tetapi bisa mengatur diri. Sangat rapi, barisannya begitu tertib. Ya, coba lihat lagi cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi ia juga ada di istana raja. Cara kerjanya cuma nempel. Kaki-kakinya dikasih Tuhan ada selaput untuk menempel. Jadi di mana saja dia melekat atau jalan, dia tidak pernah akan jatuh, kecuali cicak yang sakit. Tapi cicak itu dia punya adhesi dari telapak kakinya, sehingga di mana saja dia bisa nempel dan tidak mudah untuk ditarik kalau dia sudah nempel. Itu cicak. Tetapi yang luar biasa, dia boleh binatang yang tidak diperhitungkan, tapi dia adalah binatang yang sampai ke istana raja. Agur bin Yaqi berkata, ada 4 binatang yang terkecil di bumi yang sangat cekatan. Sikapnya, cara hidupnya, kalau boleh dikatakan kita jauh di bawah mereka. Binatang-binatang kecil yang lemah ini. Sehingga kalau kita mau pertanyakan, apakah kelebihan semut? Apakah kelebihan semut tadi? Rajin. Apakah kelebihan pelanduk? Berhikmat. Dia tidak bodoh untuk meletakkan anak-anak pelanduk di tempat-tempat yang tidak aman. Tidak. Dia carikan tempat sukar barangkali, tapi dia harus ketemu dengan cicak, dengan tempat-tempat tinggalnya. Pelanduk binatang yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak punya raja, tetapi teratur, ya, punya hikmat untuk mengatur diri. Dan cicak, binatang yang kecil, yang tidak diperhitungkan, tetapi dia ada di istana raja. Dia punya cara. 4 binatang yang kecil, tapi yang punya hikmat Allah. Keempat kelebihan dari binatang ini kira-kira ada pada kita enggak? Ada enggak pada kita? Tapi tidak maksimal kita pergunakan. 4 binatang yang dicatat oleh Alkitab mempunyai kelebihan yang unik. Itu sebenarnya ada pada kita. Amin. Semua kita miliki, tapi sayang tidak kita pergunakan. Malas itu satu di antara kebodohan. Bukan bukit batu yang tinggi. Dia capek mencari bukit batu, dia berada di mana saja. Binatang-binatang yang lemah sangat menyadari tangan manusia yang selalu mengganggu, mengusik ketika dia mempunyai keturunan. Dia tahu di mana dia simpan keturunannya, sehingga keturunannya itu menjadi banyak dan besar. Pelanduk tahu di mana dia tempatkan keluarganya. Yang disebut dengan cicak yang ada di istana raja seringkali dipakai menjadi dongeng. Kalau mau tahu jawabannya, tanya sama cicak. Lalu mulai hitung kancing. Kaya miskin, kaya miskin, kaya miskin, tokek. Dan pada waktu kata miskin, ya kamu
nyumpahin saya jadi miskin ya. Tapi itu bukan kalimat yang benar. Tapi keempatnya adalah binatang-binatang lemah yang punya kelebihan. Di mana kelebihan kita? Apa kelebihan kita? Di mana kelebihan saudara dan saya? Dikatakan ayat ini, kalau binatang-binatang ini saja punya kelebihan hingga mereka terpelihara, apakah kita tidak mau mengaktifkan, memaksimalkan kelebihan dan ada pada setiap kita? Tidak perlu lagi ada rambu-rambu. Bebek saja bisa ngantri. Itu tidak usah disebutkan, itu kalimat sindiran, ditulis di ruang makan, lalu ditulis bebek saja bisa ngantri. Maksudnya apa? Kita ini lebih dari bebek-bebek. Masa tidak bisa ngantri? Bebek saja bisa ngantri. Demikian juga dengan toilet umum, ditulis bebek saja bisa ngantri. Karena kalau sudah sakit perut siapa saja disingkirkan. Yang penting saya aman. Hingga tidak tertib. Semut akan berkata, aku tidak punya kekuatan seperti kalian, hai manusia. Tapi aku tidak kekurangan. Sebab semut dia pakai umur hidup yang singkat itu untuk rame-rame bergabung cari makan. Kita kalau sudah bergabung cari makan di tempat yang sama, pasti yang timbul adalah kecurangan. Karena semua ingin mendapat lebih, menggeser sikut sana sikut sini untuk tidak kehilangan berkat. Katanya ini saja dapat berkat lewati perjuangan. Tanyakan perjuangan apa Pak gitu. Apa Pak untuk bisa mendapatkan berkat lebih kok dapat perjuangan. Dia tidak peduli, menghalalkan segala cara. Yang penting dapat duit. Saya tidak katakan rezeki. Yang penting dapat duit. Bukankah kita harus belajar kepada binatang-binatang lemah, tapi yang mempertahankan hidupnya dengan benar. Tidak pernah keempat binatang ini menunjukkan sikap-sikap yang tidak bisa bekerja sama. Tetapi kita bersyukur kepada Allah. Firman Allah ingatkan kita di tempat ini. Berdirilah dengan berdiri yang tepat di tempat yang tepat. Yeskiel berkata begini. Yeskiel 47. Yeskiel 47 ayat 10. Yeskiel 47 ayat 10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh di sepanjang tepi, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Di laut besar sangat banyak ikan-ikan, macam ikan di sungai, bukan di laut loh, di sungai. Ada banyak ikan di sungai, tetapi penjaga-penjaga atau penangkap-penangkap ikan penuh di sepanjang tepinya. Jadi ada nubuatan tentang kembalinya bangsa Israel. Mereka pulang kembali ke kampungnya. Tuhan yang membawa Israel kembali ke kampungnya. Tetapi yang saudara perhatikan, tidak ada seorang penangkap ikan di tempat yang penuh ikan itu. Lalu ada seorang yang berkata, ini lahan saya, kamu tidak boleh di sini.
tidak pernah kita lihat ada yang seperti itu. Tidak ada penangkap-penangkap ikan yang berkata, ini kapling saya, kamu cari sendiri. Ada ikan-ikan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, seperti penangkap-penangkap ikan yang bergandengan dengan penangkap yang lain. Tidak mencoba ambil ikan yang sudah dikail oleh tetangga kita. Begitu kita lihat ikannya besar, kita lemparkan pancing kita, kita gait itu ikan tetangga. Belum pernah ada. Mereka berdiri berdampingan dan menangkap ikan yang masuk di kail atau di jalan mereka dengan tidak mengganggu satu dengan yang lain. Kita tidak pernah hidup dalam sikut-menyikut di akhir zaman, tetapi saling merangkul siapapun dia. Dia tidak pernah peduli. Kalaupun itu adalah orang yang diberkati Allah, maka kita pun yang di sebelahnya ikut berkata puji Tuhan. Dia mungkin berkata haleluya, kita di sebelahnya menjawab puji Tuhan. Dan itu merupakan kesinambungan yang terasa. Penangkap-penangkap ikan penuh di sepanjang tepinya. Orang per orang berdiri berdampingan untuk menangkap ikan. Dan itu merupakan nubuat yang dituliskan dalam perikop kembalinya umat Allah. Biarlah kita belajar dari keempat binatang tadi, dan kita belajar bagaimana Allah mencari adanya orang-orang penangkap-penangkap ikan yang hidup rukun berdampingan. Di sana diberkati Allah. Begitu banyak nasihat yang kita baca pagi ini, tapi mengingatkan kita, kalau ada keempat kelebihan dari binatang-binatang ini, maka kita sebagai ciptaan Allah tertinggi milikilah hikmat yang daripada Tuhan. Berjuanglah untuk mendapatkan hikmat itu dengan pertolongan Allah, karena Allah berikan yang terbaik di antara segala yang ada. Ketika kelebihan ini ada dan menonjol di dalam kita, maka saudara jangan pernah khawatir, keluarga kita diberkati Tuhan. Amin. Belajarlah rajin, belajarlah tahu hikmat, belajar juga di dalam bagian yang ketiga, pelanduk-pelanduk yang menaruh anaknya di atas bukit batu. Dan yang keempat, cicak tidak diperhitungkan, tetapi dia selalu ada di istana raja. Kita akan mencapai istana raja, kita akan mencapai orang-orang penting, kita akan mencapai bukan untuk mengemis, tapi untuk mempermuliakan Tuhan. Dan ini merupakan bagian yang kita dapatkan pagi ini. Kita manusia diciptakan jauh lebih daripada binatang manapun. Kalau ada keempat kelebihan dari binatang tadi, kita mempunyai berlipat kali ganda dari apa yang kita sudah kerjakan. Hikmat Allah akan memberkati kita, cara Allah akan memberkati kita, dan engkau akan dibawa ke istana-istana raja. Allah sediakan posisi baik kepada kita, bukan manusia. Allah menyediakan posisi baik. Di mana saudara bekerja, di mana saudara berkarya, Allah sediakan posisi baik. Bertahan dengan apa yang ada, dan Tuhan yang mengangkat kita. 1 Petrus 5 berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat, maka Tuhan akan mengangkat kita. Dipakainya kita, diberkatinya kita, dijadikannya kita menjadi orang-orang yang diberkati dengan hikmat Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita, membawa kita dalam ibadah yang diberkati Tuhan besok sepanjang hari. Dan kita doakan hari kedua, Bapak-bapak diberkati Tuhan.
kita berdoa.